يا رسول الله سلام عليك ربي عاشاني ودرني يا رسول الله سلام عليك ربي عاشاني ودرني اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأعنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Coba tiga ya, al-iman bil yaumil akhir. Coba tiga, al-iman bil yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil yaumil akhir. Wa huwa yawmul qiyamah wastamala alaihi min al-ba'di wa huwa khurujun nasi min al-quburi ihya'an ba'da ta'addud fi ajzaiha al-ula. قال تعالى ولما بدأنا أول خلق نريده والحشر وهو رب الناس الموقف بالحساب وقيامهم رب العالمين بصدقاتهم والإشهاد عليهم والفصل بينهم. قال تعالى لا إله إلا هو وإن علينا حسابهم والميزان الذي يزن به الأعمال والسكرة حسنته وهو أهل الجنة وخفت حسنته وهو أهل النار استوت حسنته وسيئته وهو يحسب الأعمال. قال تعالى الوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون وخفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم وما كانوا بآياتنا يظلمون. صراطي وهو الإسلام ممدود على المتن جهنم يريده الأولون والآخرون وهو المراد بقوله تعالى وإن منكم إلا وردها كان أمرك حتما مقضيا. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang bab tauhidnya. Al-imanu bil yaumil akhir. Lanjutan pembahasan tentang iman dengan hari akhir. Kita pelajari iman kepada kitab, kepada malaikat, kemudian iman kepada hari kiamat. Al-imanu bil yaumil akhir tentang membahas iman terhadap hari akhir. Hari akhir itu juga hari kiamat. Hari kiamat tidak banyak dia punya sebutan lainnya. Hari kiamat akhir, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumuddin. Ini nama-nama daripada hari kiamat. Bahkan para ulama menyebutkan namanya hari kiamat bersamanya ada 300 nama. Nama yang sangat panjang, 300 nama itu bersamaan nama daripada hari kiamat. Dikatakan al-imanu bil akhir, iman dengan hari terakhir. Apa makna hari akhir? Karena setelahnya tidak ada hari lagi. Ya, hari kiamat hari Jumat, bagaimana kita ketahui, besoknya nggak ada Sabtu lagi. Maka dia hari akhir, nggak ada hari lah, hari akhir udah habis nggak ada lagi. Ya, itu kalau yang buat kalender gimana? Yang buat kalender, ya kalender udah dikompletin tuh. Ya, tahu sekarang hari akhir, ya udah besok apa tuh? Nggak ada, ya kalendernya ada nggak apa-apa saja ya. Wa huwa yaumul qiyamati wa mastamala alaihi.
beriman pada hari akhir adalah maksudnya hari kiamat. Ini hari kiamat pasti terjadi. Nah, hati-hati lebih. Ya, kiamat pasti datang, pasti terjadi, tidak ada keraguan. Tanda-tanda kecil udah kita tahui, kita akan mengalami tanda-tanda besar. Tanda kecil banyak, beredarnya perzinahan, merajalelanya anak yang durhaka sama orang tua, kemudian ya tambahnya juga semakin banyak riba, semakin banyak pembunuhan. Ini tanda-tanda kecil banyak, sudah kita pelajari kan, sudah kita alami maksudnya. Ya, tinggal tanda-tanda besar yang kita bakal alami. Ya, mudah-mudahan kita nggak alami mudah-mudahan. Ya, karena tanda besar tersebut sangat menakutkan. Tanda yang besar yang menakutkan, apalagi kejadiannya. Tanda besar sangat menakutkan. Apa di antara tanda besar menakutkan? Nanti turunnya Dajjal. Tanda besar. Kalau Dajjal sudah turun, ini tanda hari kiamat besar yang menakutkan. Ya, semua tempat diacak-acak sama Dajjal, dimasuki Dajjal, kecuali Madinah. Maka bagi orang yang pengen selamat daripada Dajjal mau turun, buru-buru umroh ke Madinah ya. Ya, ke dulu baru ke Madinah. Ya, selamat daripada gangguan buru kira-kira. Itu pesawatnya gitu aja lagi. Jadi apa lagi ya? Nah, ini namanya hari kiamat ya, tanda besar. Kemudian apa lagi yang meresahkan? Seperti terbitnya matahari dari barat terus dari timur. Kita bingung. Kita yang sehari normal, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, tahu nanti kita akan alami apa? Matahari terbitnya dari mana? Dari barat. Terbitnya di terbalik. Dari sono orang dari sono tinggi lagi. Nah, ini udah kita bingung. Nah, bingung tersebut ya kita besar, yang hari kiamatnya belum terjadi. Tanda besarnya orang ada bingung, kok tumben begini, ini fenomena alam apa nih? Nah, yang ngaji ya tahu di tanda besarnya, tahu, tapi yang nggak ngaji kebingungan ya. Nah, maka sini saat manusia kebenaran tersebut, mereka baru tahu kebenaran Al-Quran, mereka baru tahu kebenaran hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang apa sudah ya mengatakan akan ada tanda-tanda besar ya alamatul kubra tentang sebelum terjadi hari kiamat yang besar. Kemudian kita akan memudahnya namanya wa huwa yaumul qiyamati wa mastamala alaihi. Hari akhir itu hari kiamat dan apa-apa yang ada setelah hari kiamat. Habis hari kiamat ada apa? Ini wajib kita imani juga. Maknanya orang habis hari kiamat ya ini ya nanti ada kebangkitan, bangkitan. Ini wajib kita ingat juga. Orang mati semua, ya manusia mati, makhluk mati semua, manusia mati semua. Udah mati begitu aja, enggak. Habis dari kiamat mati semuanya, ada kejadian berikutnya. Wajib kita imani juga. Enggak boleh kita apa? Pungkiri, enggak boleh kita apa? Kita ingkari. Wajib kita imani. Ya, apa-apa yang ada setelah hari kiamat. Mastamala alaihi, dan apa-apa yang terkandung yang ada setelah hari kiamat. Hari kiamat ada apa? Mana pertama? Minal ba'si, daripada kebangkitan. Apa mana kebangkitan? Hidup kembalinya manusia setelah mati. Kediberikan ba'as. Ya, kebangkitan. Apa itu? Wa huwa khurujun nasi minal kuburi ahya'an ba'da i'adati ajsadi bi ajzahi al-ula. Mana ba'ats adalah hari kebangkitan adalah yang harus kita imani juga. Hari kiamat kita imani, hari apa-apa yang ada setelah hari kiamat yang kita imani juga, termasuk daripada kebangkitan. Bagi kita imani tentang kebangkitan. Apa mana ba'ats? Khurujun nasi minal kubur ahya'an. Hidup kembalinya, keluarnya orang-orang dari kuburan dalam berhidup. Jadi keluarnya orang-orang dari kuburan mereka ya dalam hidup, kuburan mereka terbelah. Jadi syakul kubur kuburan terbelah. Nanti orang apa tuh bangun lagi. Serem gak? Ya karena semuanya sama. Kalau kita sekarang ada kuburan terbelah, kita lagi santai kuburan terbelah, baru kita kaget. Kalau nanti nggak kaget semuanya betul. Bangun semuanya. Ya, bangun semuanya, nggak ada nggak bangun semuanya. Bagaimana yang nggak dikubur? Nah, jangan dipikirin,
Yang mati dibakar hidup lagi, yang mati dimakan ikan di laut hidup lagi, yang mati apa itu? Dibakar. Ya, kebakar ya, hangus ya, hidup lagi. Semua udah urusan Allah Taala. Jadi kita kan bisa mengatakan, nih dia nanti nggak hidup lagi tuh, enak bener tuh, dia dimakan apa tuh, makan habis, hidup lagi, tenang aja, hidup semua. Mau kan kita ngomongin kubur kan umumnya bisa dikubur, tapi ada nggak yang dikubur? Nggak ada. Orang Bali untung tuh, nggak hidup lagi tuh. Nah, karena apa? Nggak punya kuburan, apa tuh? Karena bunyi di bawah laut ya. Ya, tetap semua hidup lagi, tetap ya. Maka dikatakan khurujinasi dan kuburi ya. Karena kebanyakan manusia dikubur, keluar manusia dari kuburan, ahyaan dalam hidup. Apakah masih ada apa tuh kain kafannya? Enggak ada. Kain kafan enggak ada lagi, ya. Nanti menuju mana? Ke mahsyar, tempat dikumpul orang-orang. Bagaimana bilang? Yusyaruna suhubatan urotan, yaan, adsyanan. Agama kalau Rasulullah dikumpulkan manusia di mahsyar dalam keadaan telanjang, ya, urotan telanjang, habian nggak pakai sendal, nggak punya sendal lagi, ya, apalagi itu dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, pakai telanjang, nggak pakai sendal, apalagi sepatu, ya, bisa kan ditipis sepatu di kuburan, ya, bisa, ya, gimana apa ya, dalam keadaan habian, nggak punya sepatu. Dan badan lapar dan badan haus luar biasa hausannya kelaparannya. Karena lama di kuburan nggak makan, jadi bagusnya bang kehausannya kelaparannya. Ba'da i'adatil ajsadi bi'izahil ula, setelah Allah telah kembalikan jasadnya seperti bagian pertama. Jadi jasad pertama bagaimana? Itulah kebangkitan begitu. Bentuk awalnya, justru awalnya bagian pertama bagaimana waktu di dunia, nanti dibangkitkan demikian. Ya, jadinya orang-orang tersebut ya kembali normal. Di dunia ada tangannya, nanti di dunia ada tangannya lagi. Komplit anggota tubuhnya ya sebagaimana pertama begitu, nanti dibangkitkan begitu juga. Ya, begitu juga. Dan mana kata-kata ba'da ada jasadi bi'ajahi Allah, setelah Allah akan kembalikan jasad mereka orang-orang tersebut ke bentuk pertama sama. Ya, mereka bangkit semua ya. Qala ta'ala, mana dalilnya Allah Ta'ala firmankan, kama bada'na awal khalqin nu'idu, sebagaimana kami ciptakan pertama kali maka kami kembalikan lagi. Menciptakan begitu hingga dunia, kemudian nu'idu kami kembalikan sama seperti mereka di dunia. Ya, seperti itu ya. Diajarkan minggu lalu, kuburan siapa yang pertama kali terbuka? Kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan pertama. Yang lainnya gimana? Ya udah setelah Madinah, Rasulullah, ahli Baqi, ahli Mekah, kemudian kuburan yang lain. Kuburan yang di Menteng Pulau nomor berapa? Ya setelahnya nggak tahu. Ya. Yang di Jati nggak tahu setelahnya ya. Ya bukan sampai bahkan di bangkit lagi ya. Wal hasyri benar hasyar. Apa mana hasyar? Wa huwa sawqul nasi ila al-mauqifi lil hisabi. Ya, hasyar adalah digiringnya orang-orang, digiring ya. Orang-orang dikumpul orang-orang ila al-mauqif, suatu tempat namanya mauqif. Ya, suatu tempat namanya mauqif untuk diapain? Lil hisabi, untuk dihisab mereka. Untuk melaksanakan hisab. Jadi manusia yang udah hidup kembali dari kuburan mereka, semuanya mereka begitu bangkit, hidup kembali, digiring, disuruh menuju satu tempat. Namanya mauqif, itu kalau bahasa kita padang mahsyar. Padang mahsyar, kumpul situ. Banyak nggak? Ya banyak. Karena dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Berapa banyak? Apa ratusan miliar? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nah, wallahu a'lam. Nah di sini bisa nggak kita ketemu sama orang yang kita kenali? Bisa nggak kita ketemu sama orang yang kita kenal? Kenapa? Karena manusia pertama sampai manusia 20 banyak kan, banyak kira banyak. Ente nonton bola di Senayan, di GBK sekarang, bubaran nggak sampai kenal tuh. Padahal jumlahnya berapa? 110.000 ya? 110.000 ya, benar. Ini kita bilang banyak. Bagaimana kalau kita kumpul bareng-bareng di mahsyar dari manusia awal sampai manusia terakhir? Nah, kita di tempat mana? Nah, tempatnya
tergantung sama siapa kita di dunia, dah gitu aja. Kalipun kuburan beda, ya anggap kita cinta sama orang alim dia meninggal di Mekah, kita orang alim kita cinta sama ulama yang meninggal di Madinah, kita meninggal di Jakarta, ketemu nggak? Nanti dia ketemu Allah Taala. Jadi matinya di mana-mana, tapi di akhiratnya emang ada kecintaan bersama dengan mereka, nanti di akhiratnya bersama mereka juga. Karena almarhum aman hak, seseorang bersamanya dia cintai di mana? Di berbagai tempat. Di dunia bersama mereka, dia bersama mereka. Akhirat termasuk mahsyar. Mahsyar, kumpul orang-orang itu kita bersama mereka. Jadi nanti kita, insya Allah kita akan kumpul di dunia ini. Nanti insya Allah di akhirat kita kumpul bareng. Amin. Jinak tua ke jinak. Iya. Jinak botak kira-kira. Botak. Nah, di sini dikatakan sebagaimana bentuk awalnya. Jadi bentuk awalnya nggak botak. Mungkin nanti itu nggak botak kali. Ya, jadi insya Allah ya. Teman kita di dunia, teman kita di akhirat. Paham nggak? Ya kita kumpul bersama sekarang, insya Allah nanti kita di akhirat bareng-bareng insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mau nggak begitu? Mau daripada nggak kenal? Sama John Lennon, sama Mick Jagger, dia ngapain ya? Ya enak kan? Dia kali juga tulisan nama kita, ya. Kita sama orang-orang yang kita cintai ada manfaatnya, nah. Yang kita cintai sama orang yang nggak ada manfaatnya, nggak penting kita bahkan kita cintai ya. Untuk diapakan manusia dikirim ke maukit tersebut? Lil hisab, untuk hisab. Apa mana hisab? Pertanyaan, ditanya semuanya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur ditanya, nikmat panca indera dikasih, nikmat mata buat apa, nikmat harta ditanya, nikmat pendengaran semua ditanya Allah, detail, nggak ada yang kurang. Ditanya semua, nggak ada yang bisa melak. Nah, makanya ditanya semuanya. Umur berapa tahun, untuk apa aja, gimana, wah, kemudian kasih rezeki, dari mana sumbernya, keluarnya kemana, kemudian mata digunakan untuk apa, telinga digunakan untuk apa, dihisab semuanya. Bahkan yang paling cepat siapa yang dihisab? Nah, manusia dihisab ada 3 golongan. Ada yang masuk surga tanpa hisab, kata nabi-nabi, ya, ada yang nggak dihisab. Kemudian ada yang dihisab dengan mudah. Ada hisab yang susah hisabnya. Jadi ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab dengan gampang, ada yang hisab susah. Makanya kalau ada tadi kayak sholat Jumat, imamnya baca surat Al-Ghasyiyah, ada kata-kata apa tuh? Inna ilaina iyyakum fa inna ilaina hisab. Ada yang doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti di hari kiamat dan hisab yang mudah. Boleh aja begitu. Tapi bolehkah kita dikatakan summa inna alaina hisabahum, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab, ya Allah masukkan aku ke surga tanpa hisab. Kalau hisab yang mudah dihisab juga, tapi kalau tanpa hisab enggak dihisab. Mau kita mana? Langsung. Doa kata lu enggak gitu. Kita boleh aja, boleh kan? Boleh, tapi kita ukur juga. Bayang enggak sembahyang, puasa nggak puasa, minta tambah hisab. Betul kan? Jadi kita ukur begitu juga. Yang penting kita takwa kontinu, Allah Taala, kerjakan yang sunnah, ya benar-benar ilmu yang kita pelajari kita amalin. Nah, boleh nanti ketika imam mengatakan, "Summa inna alaina hisabahum, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab." Ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa hisab. Tapi ada yang mengatakan, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisab aku di hari kiamat hisab yang mudah. Boleh aja. Ya, boleh aja. Karena orang-orang yang tahu hisab yang benar. Karena hisab tuh ngejelimet, apa sih? Apa sih? Korek-korek. Iya, ribet di apa dan detail. Itu dah. Yang hisab mudah, gampang. Hisab ini hisab gampang. Dia gampang Allah Taala. Ya, enggak ada masalah. Ya, ini ya, hewan hisab tergampang. Ada yang hisab susah. Ya, siapa yang paling cepat hisabnya? Orang miskin di dunia. Orang miskin di dunia hisabnya sebentar. Hisab dari harta. Dari harta sebentar, karena dia sudah ditanya sama malaikat dari mana hartanya. Tapi begitu. Susah. Kata malaikat, ya orang ditanya deh. Nggak punya apa-apa. Ya paham nggak? Dia tanya. Makanya
Makanya orang miskin masuk surga miskin yang takwa ya, kalau miskin yang sembahyang, miskin taat, ya ibadah, dia miskin, nah, dia surga duluan. 500 tahun udah nikmati nikmat surga, baru orang kaya masuk surga. Orang kaya yang takwa, ya zakatnya benar, semua benar, hartanya halal, kan duitnya banyak, bisa juga. Nah, karena nanya ente mau orang miskin jadi pencari orang kaya? Ya mereka jawab nih. Ya, jawab. Orang kaya di bagus. Siap-siap lama loh. Ini yang orang kaya masuk surga, orang kaya yang benar, yang zakat, yang ibadah, maksudnya yang ngajarin, yang apa zakatnya benar. Lama surganya, siap lama, tapi ujung surga. Audit. Tapi itu mau miskin. Miskin yang taat. Yang taat itu cepat. Kalau benar ini mau kaya, bilang di akhirat banyak yang Miskin. Sehari-hari kaya tapi kita mau mati miskin. Belum mati bisa dulu kan? Bisa dulu ya? Tahu nggak? Nah ini bisa ada mencualikan, ada yang apa yang tadi seperti para dia ada hisab, kemudian ada hisab sangat mudah, hisab yang susah. Kita minta yang mana? Mudah. Bisa aja. Ya bisa juga tambah yang hisab yang mudah atau tambah hisab. Boleh permohonan ya. Wa qiyamihim lirabbil alamin, ya dimasuk digiring ke mahsyar mau ngapain? Untuk apa? Mungkin untuk menghadap Allah Ta'ala, ya berdiri hadapan Allah Ta'ala. Untuk apa? Listinqihim. Apa istinqah? Istinqah artinya diajak ngomong, ya, tapi yang ngomong yang jawab bukan mulut kita. Jawaban tasyhadu ajluhum wajul baidihim wajulhum, hari di mana mulut apa tuh tangan akan apa tuh Bicara. akan bicara, kaki bicara, semua bicara, mulut nggak ngomong. Kalau ditanya ini kaki, ya kamu kaki bulan berapa tahun? Saya menjadi kaki bulan 80 tahun. Ayo perincikan, ya kamu dibuat apa aja, dipijit semenjak saya akhir balik. Tahun pertama, hari pertama saya balik, ya saya dibawa ke masjid, saya dibawa ke musola, terus ya kemudian hari tahun kedua saya dibawa ke bioskop, aku semua, kemudian saya dibawa ke panti pijat, saya dibawa ke rumah janda, ini nyerocos semua, kita bisa gak kaprak, diam dong, saya nggak bisa, istri dia aja ngomong. Supaya ngaku, mata ngaku, tangan ngaku, supaya ngaku. Nah sekarang bagaimana supaya kita bungkam kaki kita, semuanya yang bakal ditanya, yang bakal ngomong kita bungkam. Gampang, taubat sampai istighfar, kita bungkam mereka, kita bungkam kaki supaya bersaki yang baik-baik aja, ya tangan bersaki yang baik-baik aja, kuping kita yang baik, mata kita bersaki yang baik-baik saja. Nah tempatnya di dunia, gak bisa. Bungkam di akhirnya bisa. Sekarang waktunya kita bungkam anggota tubuh kita yang bakal membuka aib kita di hadapan Allah. Sekarang waktunya sekarang. Nanti aja deh. Kalau anda udah sakit-sakitan, mau mati baru tobat bisa. Kalau keburu coba, bisa nggak? Ada gaya kan bisa. Ya. Maka sekarang waktunya. Bagaimana kita tobatnya? Ya. Tobatnya ya udah, kata-katanya terserah, mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, terserah. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, aku tobat kepada ya Allah dari maksiat yang aku lakukan dengan anggota tubuhku ya Allah. Kalau kakiku bermaksiat, maafin ya Allah. Kalau tanganku bermaksiat, maafin ya Allah. Kalau mataku bermaksiat, maafin ya Allah. Supaya kita borong semua itu. Kalau kemaluanku bermaksiat, maafin ya Allah. Kalau terus minta maaf sama Allah Ta'ala. Nah, kita tahu begitu, insya Allah. Jadi yang nanti aibnya, yang jelek-jeleknya nggak ada, semuanya anggota tubuh kita bersaksi yang baik-baik saja. Ya, bulan puasa ya hadir ini sholat masjid, sholat tarawih, kemudian sholat aku digerakkan oleh orang-orang tersebut kemana? Ke masjid, sholat subuh jamaah. Kemudian pagi-pagi aku digunakan untuk baca Quran. Kemudian mataku digunakan untuk memandang Al-Quran. Nah, jadi bersaksinya yang anggota tubuh kita semuanya ada kebaikan. Yang kita dan menjaga daripada kemaksiatan udah dihapus.
nggak bisa menjadi saksi tentang kemaksiatan kita. Jadi aib kita nggak terbuka. Nah, tapi banyak orang yang nggak sadar begini, bahwa nanti aib mereka bakal dibongkar oleh anggota tubuh mereka. Mereka bermaksiat, ya dengan kemaluannya akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku digunakan untuk berzina ya Allah. Aku digunakan untuk ngaku semuanya. Ya, ngaku semua. Maka sekarang bungkam anggota tubuh kita yang bakal bersaksi di hari kiamat dengan banyak taubat, banyak istighfar. Sebelum datang kematian. Udah tadi, mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab terserah. Yang penting kita taubat terhadap maksiat yang kita lakukan apa? Dengan anggota tubuh kita ya. Insyaallah kita bisa. Amin. Wal isyhadi alaihim. Nah, sama diajak ngomong anggota tubuhnya dan mereka bersaksi. Diajak ngomong bersaksi ya. Ini merepotin ya. Karena mulut kita dibungkam yang ngomong anggota tubuh kita. Alhamdulillah berdarah. Wal fasli bainahum. Kemudian diadakan keputusan hukum buat mereka. Nah, ya kalau seandainya ya maksiatnya banyak ditentukan ahli neraka. Taatnya banyak ya ditentukan jadi ahli surga. Masalah ya di keputusan hukum di hukum kemana nih? Karena apa? Setelah itu orang pada bingung. Habis ini kemana? Udah menuju surga, ahli di neraka gitu. Ahli taat ke surga, ahli maksiat ke neraka. Udah nggak ada jalan lagi. Nggak mau tengah-tengah berarti nggak bisa. Emang udah digiring ke sana. Yang surga ke surga, yang neraka udah begitu nggak ada jalan lagi. Ya. Ya, sebenarnya kita bakal ngalami semuanya, ya. Jangan tenang-tenang aja ya. Allah Ta'ala berfirman, Inna ilaina iyabahum. Sebutnya kepada kami, mereka manusia bakal kembali kepada kami semua. Ya, cuma inna alaina hisabahum, dan kami akan menghisab mereka semua. Mereka kami matikan, kemudian mereka kami hisab, bertanya satu persatu. Ya, ini Allah Ta'ala bilang ya. Bakal semua bakal mengalami ya. Wal mizani dan mizan ya, peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat yang lain di antara adalah mizan, ada timbangan. Apa itu timbangan? Alladzi tuzanu fihil a'malu, yang mana yang timbangan tersebut ditimbanglah amal manusia. Amal manusia ditimbang ya. Kaman sabar hasanatuhu bahwa min al-jannah. Siapa orang yang timbangannya berat dengan kebaikan, maka dia dari orang surga. Insyaallah kita jadi mereka menjalankan. Aman sabat hasanatu babla al-jannah. Siapa orang yang berat timbangannya dengan kebaikan, berat dengan timbangan kebaikan, bahwa min al-jannah, maka dia dari golongan orang surga. Karena timbangan berat. Ada kalanya tadi timbangan dua, neraca. Nah, ya, angkat terang belakangan kebaikan lebih banyak ada kalanya 60-40 atau 55-45 atau ada kalanya 100/0. 100 kebaikannya masyarakat 0 sama sekali, bisa nggak? Nah, ya ini termasuk yang sabar, yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada kemaksiatannya. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang 60-40, hasanahnya kebaikannya 60%. Ya dosanya 40%, masih ada dosa nggak? Masih ada dosa. Nah, tetap harus surga. Nah, bagaimana dia digolongkan? Dia digolongkan uswatul muwahhidin, orang beriman yang maksiat. Bagaimana kajian hukumnya? Terserah sama Allah Taala. Adanya Allah Taala maafin, ya, langsung surga. Adanya masuk neraka dulu. Kemudian masa hukumannya lamanya tergantung masa dosa banyak sedikitnya dosa. Kalau dosa banyak dirangkai lamaan, dosa dikit dirangkai sebentar. Ya, nah, kemudian ya termasuk tadi ya kalau emang ada kejahatan, ada maksiat, ada kebaikan, tapi kebaikan lebih banyak daripada maksiatnya, ya yang tersebut adanya Allah Taala maafin, adanya Allah ada syafaat. Dia Rasulullah saudara langsung. Kemudian ada yang nyemplung ke neraka, ya agar dihisab di neraka, ya selama berapa tahun, sebenarnya berapa tahun, datang syafaat Rasulullah SAW. Allah tanya kepada Allah, Rasul nanya kepada Allah Taala, ya Allah, apakah ada umatku surga? Ada fulan. Kenapa sebabnya? Dia ada maksiatnya,
amalnya ada, masih ada. Keluarin ya Allah, keluarin ya Allah, keluarin ya. Jadi ada yang dapat syafaat, ada yang dapat syafaat. Dan orang yang dapat syafaat, ya ada yang keringanan masa hukumannya. Masuk apa namanya gerasi ya? Gerasi yang ya. Ya anggap sekarang dia di neraka, dosanya banyak. Ya dia dosanya banyak, imannya benar, dia masuk neraka anggap 5 tahun, contoh 5 tahun. Datang syafaat, datang gerasi, ya jadi 2 tahun. Jadi setahun atau ada kalanya langsung bebas murni, akan bebas murni apa? Bebas murni. Apa langsung surga. Nah, gitu. Jadi aman sahabat hasanatuhu bahwa dan siapa orang yang berat timbangan kebaikannya dia dari golongan surga. Insyaallah kita jadi mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Man khaffat hasanatuhu bahwa min ahli nar. Siapa orang yang timbangannya berat enteng daripada kebaikan. Enteng dari kebaikan. Dia maksiatnya banyak. Ya, maksiatnya banyak, anggap maksiatnya 80%, kebaikannya 20%. Selama dia masih mukmin ada harapan masuk surga. Selama dia masih mukmin, imannya masih dianggap benar sama Allah. Imannya enggak murtad, masih ada harapan. Anggap maksiat banyak, ya. Kemudian taatnya dikit. Kalau masih ada imannya, ada harapan masuk surga. Ada imannya. Tapi kalau orang kafir udah nggak ada harapan, ada harapan, ya. Orang kafir ada kebaikan nggak kira-kira? Ya? Orang kafir ada hasanahnya nggak, ada kebaikan nggak? Ada. Orang kafir kebaikannya dibalas di dunia. Kita minta tenaga kafir baik, ngasih ini sama kita baiknya, ya kebaikannya udah silakan dia nggak berpahala. Karena syaratnya pahala mukmin. Orang berpahala kalau dia kafir tidak berpahala. Sekalipun sumbangan 1 triliun, konglomerat nyumbang 1 triliun bagi-bagi, karena dia kafir, nol, nggak bakal pahala juga. Syaratnya ada berpahala, ada mukmin. Anggap bahwa mukmin dia mukmin. Kalau dia kafir ada pahala. Udah kan? Makanya kita disuruh apa tuh? Kalau kita sama orang mukmin dikatakan apa? Udhkuru mahasina mautakum. Sebut ceritakan kebaikan orang yang mati di antara kalian, mautakum. Mana mautakum? Orang yang mati dari kalangan orang Islam. Sebut kebaikannya. Maknanya apa? Orang kafir tidak ada kebaikannya. Karena mautakum orang di antara orang yang mati di antara kalian, wahai mukminin, orang mukmin yang mati di antara. Karena orang mukmin ada mahasilnya, ada kebaikan. Orang kafir tidak ada. Paling kebaikan kalau kita anggap ya kebaikan dunia aja kan. Dunia. Ya, maka di sini ya kalau orang ringan dari timbangannya, man khaffat hasanatu wa huwa min ahli nar. Siapa orang yang timbangannya ringan dari kebaikan, dia ahli nar. 70 30 ke 60 40 80 20 pokok masih lebih banyak, dia masih bakal masuk surga. Tapi ada harapan masuk surga. Ya masuk neraka dulu masih ada masuk surga kalau dia ada imannya, dah gitu aja. Kalau ada imannya masih ada masuk surga. Nah sekarang bagaimana orang yang sama balance maksiatnya 50%, dosanya 50%, taatnya 50%, gimana? Nah gimana tuh? Katakan ke surga. Nah ini dikatakan tuh, wa man istawat hasanatu wa sayyi'atuhu wa huwa min ashabil a'rafi. Siapa orang yang timbangannya sama, maksiatnya sama, kebaikan sama, itu dari golongan ashabil a'raf. Sampai ashabil a'raf kebaikan kepada Allah Ta'ala ya. Ya kepada Allah Ta'ala. Tadi ya Anda kan dapat syafaat dari Rasulullah, Allah Ta'ala maafin ya. Anda kan tadi bisa bersoal masuk neraka dulu ya, nanti ya dia bakal digolong di neraka, kemudian dikeluarin neraka. Yang balance kan juga enaknya mana? Nah, ini siapa? Yang khobat, yang istawat ya, yang hidupnya gak tobat, gak istighfar. Nanti ya kita bakal nyesel. Kalau timbangan kita berat dengan dosa, dengan rasa nyesel, dikubur di nanti dah nyesel. Kalau gue tahu begini, gue bakal tobat sebelum mati. Kalau gue tahu begini, gue bakal tobat sebelum mati, nyesel. Nah sekarang bagaimana ngeringanin timbangan maksiat kita? Tobat istighfar yang banyak. Jadi nanti kita mati di akhirat atau ditimbang
yang ada cuma amal baik kita saja, nggak ada amal maksiat kita. Nah sekarang waktu ini, pokoknya tadi orang yang dia banyak tobat dan istighfar di dunia, tadi apa? Ya anggota tubuhnya tidak bersaksi, kemudian timbangannya hanya berat dengan kebaikan, enak. Nah sekarang kembali kita ke masing-masing, karena kita udah tahu nih peristiwa demikian, tapi kita tobatnya berat, istighfarnya berat, kita anggap biasa aja. Kemauan kita udah tobat istighfar, nggak makan apa, nggak mengelola waktu, kapan aja, mau siang, mau malam, pagi sore istighfar tobat. Jadi yang kita tantang aja, saya mati masih lama, jangan. Karena mati datang mendadak. Kalau mati datangnya dikasih tahu, kita bakal benar tobat. Ya, dan kita dapat taufik dan Allah bisa tobat secara betul. Adanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idinal haq. Timbangan pada saya itu benar-benar ada. Timbangan pada saya itu pada hari tersebut ya benar ada. Aman sakulat mawazimu bahwa malaikah mujahud. Siapa orang yang timbangan berat dengan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Insyaallah kita disebut mereka ya. Tapi lawan katanya, aman khabat mawazimu bahwa malaikah ladina khusran kusahum. Dan orang-orang yang ringan timbangan yang kebaikan, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, rugi, ya sendiri. Dimakan lebih ayatnya yang timun karena mereka mendolimi ayat-ayat kami, kata Allah Ta'ala. Yang percaya sama Isa sama kita yang percaya, dia dolim kepada ayat kami, maka mereka timbangannya ringan daripada kebaikan. Alhamdulillah ya. Wasirat kemudian sirat, wajib kita iman juga sirat. Apa makna sirat? Jembatan, ya. Apa jembatan tersebut? Wa jisrun mamdudun ala mati jahannam. Yariduhul awalun wal akhirun. Jembatan adalah jembatan, sirat adalah jembatan yang memanjang, mamdud yang terbentang memanjang ala mati jahannam, di atas jahannam. Jadi sirat jembatan yang membentang, bawahnya bukan air kali, bukan laut, bukan jurang, tapi bawahnya neraka jahanam. Nah, serba begitu. Karena ya terpleset, udah jatuh terpleset, ya nggak ada ampun, ya. Jadi dikatakan jisrun, jembatan mamdud yang terbentang di atas jahanam, yariduhul awalun wal akhirun. Ya, yang akan dilewati, didatangi oleh orang pertama dan orang terakhir. Semua manusia lewat jembatan tersebut. Ini jembatan tersebut ya tidak seperti jembatan dunia. Ahad bin Saif, ada bin Syar, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Jembatan gitu. Kalau jembatan kayak jembatan kampung Melayu enak betul. Jadi jembatan layak enak betul, santai, ya. Tapi ingat, buat orang mukmin tantasih, apa tantasih? Buat orang mukmin yang melewati dia melebar. Orang mukmin kalau melewatinya nggak sudah tantasih, walau tutik melebar ke sempit, orang berjalan tidak enak. Bagaimana cara jalannya? Macam-macam. Ada yang kalau parkir hakim seperti kita menyambar. Ada yang seperti apa tuh? Kalang sensor apa? Kedipan mata. Begini udah sampai. Kedipan mata tuh kan? Mulai meremnya atau udah apa tuh? Namanya ambil masuk. Ada kamera hati seperti kilat menyambar. Ada yang jalan pakai dengkul, pakai ini macam-macam semuanya. Nanti ketahuan di mana? Di sana di bawah. Mau anbiya, mau nabi, mau rasul, mau wali, melewati sirat tersebut. Tapi di bahasa Indonesia dikatakan sirat mustaqim, nggak ada mustaqimnya, sirat aja. Kita nanti nggak akan melihat sirat mustaqim, nggak ada kata mustaqim. Sirat ini ada mustaqim nggak? Nggak ada, sirat aja, jembatan. Tapi orang sekarang kata mana? Sirat mustaqim. Nggak pakai mustaqim, nggak ada mustaqim. Dilihatnya dari pakai aja sirat mustaqim padahal. Baik, ustaz juga dia ngomong gitu. Kita nanti akan melatih sirat mustaqim. Itu jangan lurus. Ini sirat aja, jembatan aja. Nah, paham ya? Nah, ini yaridul awal wal akhirun, akan dilewati oleh orang pertama dan orang terakhir. Maknanya apa? Seluruh manusia, Nabi Adam sampai manusia terakhir bakal melewati.
tapi caranya macam-macam, beda-beda ya. Wa huwal muradu bi qouli ta'ala, itulah yang dimaksudkan ayat Allah yang berbunyi wa inna minkum ila waliha, seluruh manusia bakal melewatinya. Enggak ada yang jalan belakang, enggak ada. Ya, ada saudara belakang ya, enggak bisa. Pasti harus juga wa nabi, wa rasul, wa wali ya, wa presiden, ada pengawal enggak kira? Enggak ada pengawalan. Enggak ada. Dia pas pampres ada enggak? Enggak ada. Ya, ada semuanya. Karena Allah pikir hatam makdiyah, betul keputusan yang pasti. Ya, keputusan yang pasti dari Allah Ta'ala. Seluruh makhluk, artinya seluruh makhluk bahkan manusia manusia bahkan melewati yang namanya sirat tersebut, tugas tersebut. Kita minta kepada Allah ya, apa tuh ya, agar kaki kita lengket nggak terpleset kita melewati sirat tersebut. Karena dikatakan yauma apa tajil abdul mukafirin, hari di mana orang lewat sirat akan apa terpleset kaki orang kafir. Orang kafir begitu satu langkah langsung apa tuh? Terpleset, nyembung. Ya. Buat orang mukmin kaki nempel. Ini tergantung amalnya dia dirinya. Jadi bisa yang sempit bisa menjadi lebar, ya. Lebar enak menjadi orang mukmin jalannya di sirat tidak menakutkan. Paham? Ya insyaallah. Ya selanjutnya kita akan lewati yang namanya apa? Babak berikutnya ya. Amin ya rabbal alamin.